Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang sangat relevan dan penting mengenai dampak dari kebijakan tarif Trump terhadap perpajakan Indonesia, khususnya bagi wajib pajak Indonesia. Walaupun pemerintah Amerika Serikat telah menunda pelaksanaan dari tarif Trump selama 90 hari, masih penting untuk membahas dan mengantisipasi potensi dampak dari kebijakan tersebut. Saya akan menyampaikan latar belakang dan konteks dari kebijakan tersebut, dampaknya terhadap penerimaan pajak, dan juga dampaknya secara mikro terhadap wajib pajak, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk meringankan beban wajib pajak terdaftar. Sedikit konteks yang melatar belakangi kebijakan tarif Trump. Amerika Serikat adalah mitra dagang Republik Indonesia nomor 2 setelah Tiongkok. Nilai perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat mencapai 38 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 619 triliun rupiah. Indonesia mencatat surplus perdagangan. Ini merupakan salah satu faktor yang ditengarai sebagai pemicu tarif, yaitu sebesar sekitar 272 triliun rupiah dan dengan nilai ekspor sebesar sekitar 425 triliun rupiah, antara lain dari industri mesin dan alat listrik, sepatu olahraga, ban karet, modem, dan minyak kelapa sawit. Apa saja dampak makroekonomi dari kebijakan tersebut? Pertama, penurunan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akibat kenaikan harga bagi importir Amerika Serikat. Yang kedua adalah perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak sistemik dan berantai ke perekonomian Indonesia. Berikutnya, perubahan konfigurasi perdagangan dunia dan juga peta perdagangan dunia, di mana negara-negara akan mencari pasar alternatif atau melakukan rerouting trading. Dan juga berdampak berpotensi negatif meningkatkan ekonomi bayangan atau underground ekonomi. Pada akhirnya, penurunan penerimaan pajak seiring dengan menurunnya aktivitas ekonomi. Seperti diketahui bahwa penerimaan pajak selalu berjalan hand in hand dengan kondisi perekonomian. Pada level mikro, kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan penjualan bagi para eksportir dan seluruh pelaku usaha dalam rantai pasok atau supply chain. Berikutnya, kenaikan biaya produksi akibat dari kebijakan tarif balasan atau retaliation tarif dari berbagai negara di dunia, dan juga kenaikan suku bunga akibat dari inflasi yang dapat mengakibatkan tingginya biaya modal. Secara keseluruhan, tarif tersebut dapat mengakibatkan turunnya kemampuan ekonomi wajib pajak di Indonesia. Apakah ada solusi bagi wajib pajak yang terdampak? Sebelum kita sampai pada jawaban, mari kita lihat dulu konsep-konsep perpajakan baik pada segi kebijakan dan regulasi perpajakan Indonesia maupun konsep akademik. Pertama, pajak di Indonesia didasari pada prinsip gotong royong, prinsip yang selalu menjadi dasar perekonomian Indonesia. Kedua, pajak seyogianya digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti sebagaimana selalu disampaikan dalam pertimbangan-pertimbangan peraturan perundang-undangan bahwa pajak digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. Dalam konteks akademik, pendekatan risk sharing atau berbagai risiko antara negara dan wajib pajak terbukti telah mendorong keberanian berwirausaha atau entrepreneurship atau risk taking dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sudah terbukti secara teoritis dan empiris pada penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain oleh Domar dan Musgrave, oleh John et al., oleh Jungqvist et al., dan juga oleh Langenmayer dan Lester. Oleh karena itu, dalam kondisi sekarang ini dirasa perlu adanya berbagi risiko atau risk sharing antara negara yang diwakili pemerintah dengan wajib pajak. Salah satu wujud dari berbagi risiko atau risk sharing tersebut adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25. Melalui pengurangan angsuran PPh pasal 25, pemerintah ikut menanggung risiko likuiditas wajib pajak terdampak sehingga mereka bisa sustain dalam keadaan yang kurang baik ini. Lagi pula, dengan melakukan pengurangan PPh pasal 25, pemerintah mengurangi beban administrasi atas potensi
pengembalian pajak atau restitusi di tahun yang akan datang. Solusi lainnya adalah penundaan atau permohonan angsuran pembayaran utang pajak, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat utang pajak, contohnya apabila terdapat PPh pasal 29 pada SPT ataupun ada utang pajak pada surat tagihan pajak ataupun surat ketetapan pajak. Jadi, menurut hemat kami, pengurangan PPh pasal 25 adalah solusi yang lebih strategis dan tepat. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 antara lain Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan besarnya angsuran pasal 25 dalam tahun pajak berjalan dalam hal tertentu antara lain dalam huruf F terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Selanjutnya, secara teknis pengurangan pasal 25, PPh pasal 25 diatur dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak, di mana diatur bahwa apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak berjalan kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak PPh pasal 25, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan 25 dan seterusnya. Sehingga jika PPh pasal 25 terutang di tahun pajak diperkirakan kurang dari 75% dari perhitungan PPh terutang pada tahun berjalan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Bagaimana prosedurnya? Pertama, ajukan permohonan ke KPP wajib pajak terdaftar. Kedua, sertakan perhitungan estimasi pajak penghasilan terutang sesuai dengan kondisi tahun pajak berjalan. Dan Direktorat Jenderal Pajak akan memproses permohonan dalam waktu 1 bulan. Namun sangat penting diingat bahwa dalam hal perhitungan pajak terutang telah meningkat lebih dari 150% dari perhitungan sebelumnya, wajib pajak wajib melakukan penyesuaian kembali terhadap angsuran PPh pasal 25. Atau dengan kata lain, apabila keadaan sudah membaik, wajib pajak wajib menyesuaikan jumlah angsuran PPh pasal 25. Sebagai penutup, beberapa poin penting. Pertama, tarif TRAM dapat membawa risiko yang signifikan kepada wajib pajak. Kedua, pemerintah dan wajib pajak perlu bersama-sama menanggung risiko tersebut.